Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu. Sebelumnya kita pahami dulu tentang sistem akuntansi dasar. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang siklus akuntansinya itu sendiri ya. Kemarin sudah kita bahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan jasa itu juga siklus akuntansinya tentunya akan sama penerapannya dengan perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Yang diawali dengan prosedur mengumpulkan ya, kemudian mengelompokkan, merangkum serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Sistem akuntansi berubah melalui proses 3 tahap seiring dengan perkembangan dan perubahan perusahaan. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pihak yang menggunakan informasi. Jadi di sini kita harus tahu pihak mana saja yang memerlukan informasi akuntansi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sistem dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, dan kemudian yang ketiga, sistem kemudian diterapkan dan digunakan. Jadi, sistem akuntansi itu nanti akan menghasilkan output yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, dalam merancang sistem akuntansi, yang pertama di sini adalah harus memiliki pengendalian internal, yaitu kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, dan memastikan hukum dan peraturan yang berlaku telah diikuti. Nah, pengendalian internal ini berfungsi untuk mengendalikan hal-hal yang ditemui ketika suatu prosedur atau kebijakan diterapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, metode pengolahan informasi, yaitu alat yang digunakan sistem untuk mengumpulkan, merangkum, dan melaporkan informasi. Metode ini dapat dilakukan secara manual atau terkomputerisasi. Sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak komputer atau terkomputerisasi. Nah, di saat sekarang masih banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem manual ya, walaupun sudah banyak pula perusahaan-perusahaan yang menggunakan perangkat lunak komputer. Memahami sistem akuntansi manual dapat membantu dalam mengenali hubungan antara data akuntansi dengan laporan akuntansi. Untuk memahami akuntansi secara atau ketika sudah menggunakan perangkat lunak komputer, kita tetap harus memahami bagaimana sistem akuntansi manual tersebut terjadi ya. Jadi tahap demi tahap. Kenapa? Karena ketika sudah menggunakan perangkat lunak komputer ya, ada tahapan yang memang tidak terlihat ya, walaupun sebenarnya terjadi gitu ya dalam software tadi atau perangkat lunak tadi, tapi tidak terlihat oleh kita sebagai pelaku akuntansi. Kemudian sistem terkomputerisasi tetap menggunakan prinsip yang digunakan dalam sistem manual. Jadi walaupun sudah menggunakan perangkat lunak, ya, proses yang terjadi di dalam perangkat tersebut tetap harus mengikuti prinsip-prinsip sistem akuntansi. Pada perusahaan-perusahaan sebelumnya, seluruh transaksi dicatat secara manual dalam jurnal 2 kolom, kemudian diposting satu demi satu ke dalam akun yang terdapat di buku besar. Nah, pada pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah membahas yang istilahnya atau yang namanya adalah jurnal umum, ya. Nah, jurnal umum ini, dari jurnal umum inilah semua transaksi dimasukkan dan digabungkan begitu ya. Jadi semua transaksi itu dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum ini akan efektif digunakan jika perusahaan belum banyak melakukan transaksi. Ya, jadi tidak perlu dikhususkan.
Nah, setelah dicatat dalam jurnal umum, baru diposting ke buku besar. Sistem akuntansi manual mudah digunakan dan dimengerti saat perusahaan memiliki transaksi dalam jumlah kecil. Ya, jadi akan lebih efektif jika perusahaannya masih kecil. Nah, saat perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi sejenis, maka penggunaan jurnal umum 2 kolom untuk segala transaksi menjadi tidak efisien dan tidak praktis. Ya, jadi sekarang kita mengenal ada 2 jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kalau misalkan perusahaan masih memiliki transaksi yang sederhana, ya tidak banyak, itu akan lebih efektif, efisien jika menggunakan jurnal umum. Ya, jadi semua ada di situ, ya ada dalam jurnal umum dicatatnya. Tapi jika perusahaan sudah memiliki transaksi sejenis yang sangat banyak, begitu ya, maka sebaiknya perusahaan menggunakan jurnal khusus, ya. Sebaiknya perusahaan menggunakan jurnal khusus karena akan lebih spesifik terhadap transaksi yang sama atau sejenis, ya, dan jumlahnya sangat banyak. Misalnya dalam satu hari transaksi itu ada 1 juta transaksi pembelian, ya maka akan lebih efektif jika 1 juta transaksi pembelian itu masuk ke dalam jurnal khusus pembelian, begitu ya, atau jurnal khusus jurnal khusus, gitu ya. Nah, karena untuk membuat efisien dan efektif proses penjurnalan ya sampai dengan ke buku besar, maka di sini dimulailah perusahaan itu menggunakan jurnal khusus dan buku besar pembantu. Nah, kalau perusahaan sudah menggunakan jurnal khusus, apakah masih menggunakan jurnal umum? Ya masih ya, karena ada jurnal yang tidak masuk ke dalam kriteria-kriteria yang ada pada jurnal khusus. Kita lihat di sini. Oke. Salah satu metode pengolahan data yang lebih efisien dalam sistem akuntansi manual adalah menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus dirancang untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi berulang-ulang ya, dan berulangnya juga sangat banyak tentunya ya. Nah, ini ada jenis jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ada 4. Yang pertama adalah jurnal pendapatan ya, atau disebut juga jurnal penjualan. Fungsinya untuk mencatat pendapatan secara kredit ya. Jadi di sini hanya berbicara tentang pendapatan secara kredit ya. Jadi kalau secara tunai tidak masuk di jurnal ini. Ya, jadi kalau ada penjualan tunai atau pendapatan yang diperoleh secara tunai tidak masuk ke sini ya. Ini khusus untuk pendapatan atau penjualan secara kredit. Nah, yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Jadi di sini mencatat ketika perusahaan menerima kas atau menerima jualan secara tunai, maka masuknya ke jurnal penerimaan kas ya. Kemudian yang ketiga jurnal pembelian, yaitu mencatat pembelian barang secara kredit. Ya, jadi kalau untuk jurnal pembelian hanya mencatat pembelian yang secara kredit saja. Kemudian yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Di sini mencatat pembayaran kas untuk berbagai keperluan. Ya, untuk berbagai keperluan. Nah, jurnal khusus tadi ada 4. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jurnal pendapatan atau penjualan digunakan hanya untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit. Pendapatan yang diterima secara tunai langsung dicatat di jurnal penerimaan kas tanpa melalui jurnal pendapatan. Ya, jadi di sini kita harus bisa mengidentifikasi penjualan tersebut atau pendapatan jasanya itu tunai atau kredit. Kalau kredit masuk ke jurnal pendapatan, kalau misalnya tunai berarti masuk ke jurnal penerimaan. Nah, kita akan melihat efisiensi menggunakan jurnal pendapatan dengan membandingkan antara jurnal umum dengan jurnal khusus pendapatan untuk transaksi yang sama ya. Coba kita lihat di sini. Nah,
Ketika kita bicara jurnal umum, di sini akan terjadi penjurnalan yang sama. Tanggal 2 piutang usaha pada pendapatan jasa. Tanggal 6 piutang usaha pendapatan jasa. Tanggal 18 piutang usaha pendapatan jasa. Tanggal 27 piutang usaha pendapatan jasa. Jadi kita akan mengulang jurnal ini terus-terusan ya, apakah itu ratusan kali bahkan jutaan kali misalnya kalau perusahaannya sudah besar. Ya, sehingga ini akan terlihat tidak efektif ya. Nah, sekarang kita di sini bicara tentang kalau piutang usaha pada pendapatan, artinya kan menerima pendapatan secara kredit ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ya bentuknya seperti ini. Jadi ada tanggal, nomor faktur ya. Kemudian akun di debit, repos, dan ini jurnalnya. Karena kan kalau untuk memperoleh pendapatan secara kredit, jurnalnya akan selalu piutang pada pendapatan jasa. Sehingga kita di sini menulis sekali saja, ya, sekali saja. Tapi nanti diposting ke buku besarnya yang masing-masing akun. Piutang usaha masuk, pendapatan juga masuk, ya, sebesar 9.600.000. Jadi misalnya ini periode Maret. Periode Maret itu piutang usaha 9.600.000, pendapatan jasa 9.600.000. Sehingga kita tidak mencatat satu-satu ke dalam buku besarnya, tapi secara total saja yang ini langsung masuk ke buku besar. Nah, di sini kita cantumkan ya pendapatannya, pendapatan dari siapa. Nah, ini nanti akan tersambung begitu ya, atau akan tersambung kepada buku besar pembantu ya. Buku besar pembantu yang mana? Buku besar pembantunya yang masing-masing konsumen atau pelanggan. Jadi nanti ada buku besarnya Sinta, ada buku besarnya Gempita. Di sini kan Sinta saja membayar 2 kali ya. Jadi di sini Sintanya, di sini terjadi transaksi dengan Sinta itu 2 kali ya. Jadi nanti ini masuk ke buku besar pembantu piutang ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, transaksi pendapatan berikut terjadi selama bulan Desember. Tanggal 5 mengeluarkan faktur untuk Agus atas tagihan jasa yang diberikan secara kredit. Ya, artinya ini nagih ya. Kemudian tanggal 9 sebesar 2.100.000, tanggal 15 3.250.000. Nah, sekarang kita tinggal catat ke dalam jurnal pendapatan, ke dalam jurnal khusus ya, jurnal pendapatan. Kita tinggal memasukkan saja nomor faktur sekian atas nama Agus ya. Di sini 5 juta ya. Kemudian tanggal 9 atas nama Johan 2.100.000, tanggal 15 atas nama Salimat 3.250.000. Kita tinggal totalkan jadi 10.350.000. Nah, ini jurnal khususnya. Jadi kalau jurnal khusus untuk jurnal pendapatan, di sini jurnalnya di sini ya, piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, berikutnya yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, di sini dikatakan seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, penerimaan kas itu bisa berasal dari apa saja ya. Misalnya di sini contohnya ini jurnal khusus penerimaan kas. Akunnya di sini ada akun lainnya, piutang usaha dan kas ya. Jadi kalau kita bicara jurnal penerimaan kas, fokusnya perusahaan itu akan bicara tentang piutang usaha ya, piutang usaha dan kas. Piutang usaha bertambah ya, kas bertambah, piutang usaha berkurang ya. Nah, kas bertambah juga bisa saja bukan dari piutang usaha, tapi contohnya di sini ada pendapatan sewa gitu ya. Maka debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa. Maka di sini ada kredit akun lainnya. Ya, akun lainnya di sini ya. Tapi karena pembayaran pendapatan sewa ini menyebabkan kas bertambah, maka kita masukkan di sini sebagai jurnal penerimaan kas.
Nah, untuk 3 transaksi berikutnya di sini adalah debitnya kas, kreditnya piutang, maka kas pada piutang usaha. Nah, di sini kita menjadi punya 3 akun ya. Akun pertama yaitu akun pendapatan sewa, yang keduanya piutang usaha 7.350 ya, yang ketiganya kas 7.750. Jadi ini yang ketiga ini yang akan kita posting ke dalam buku besar. Contoh di sini pencatatan debit kredit dari 2 transaksi disajikan dalam akun pelanggan. Nah, ini yang disebut sebagai buku besar pembantu juga ya. Kenapa? Karena di sini ada nama pelanggan Mitra Prima. Nah, ini adalah transaksi-transaksi dari perusahaan dengan Mitra Prima ya. Di sini alamatnya di mana? Kemudian di sini ada tanggal, keterangan, repos, debit, kredit, saldo ya. Nah, tanggal di sini sudah jelas ya. Kemudian keterangan itu ada saldo, ada faktur. Berarti ini berdasarkan dokumen transaksinya, faktur nomor berapa. Nanti reposnya di sini R12 artinya revenue ya, revenue. Kemudian CR4 itu artinya cash. CR4 itu cash receipt ya. Jadi kalau revenue itu berarti jurnal pendapatan, kalau cash receipt itu jurnal penerimaan kas. Jadi masuk ke akun pelanggan atau buku besar pembantu pelanggan, di sini ya buku besar pembantu piutang, begitu ya. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari jurnal revenue dan jurnal cash receipt. Ya, maka di sini saldo akhir dari hutangnya Mitra Prima kepada kita, kepada perusahaan adalah 589 juta ya. Nah, jelaskan setiap transaksi serta sumber setiap posting. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca di sini ya. Oke, kita lihat yang tanggal 7. Di sini tanggal 7 faktur 35 R12 debitnya 86.000. Di sini penjelasannya bahwa 7 Juli menyediakan jasa secara kredit kepada Mitra Prima senilai 86.000 yang diberikan dalam faktur nomor 35. Ya, jadi ini penjelasannya ya. Nah, jumlah yang diposting berasal dari jurnal pendapatan revenue ya, halaman 12 ya. Jadi di sini Nah, di sini ada R12 berarti revenue halaman 12 ya. Kemudian kalau ini CR4 berarti cash receipt halaman 4. Kita lihat artinya di sini. 31 Juli menerima kas sebesar 122.000 dari Mitra Prima. Fakturnya 31, jumlah yang diposting berasal dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt ya, CR halaman 4. Nah, jadi kalian harus bisa membaca arti dari tabel ini ya, bahwa tanggal 7 itu artinya apa, tanggal 31 itu artinya apa. Nah, artinya seperti jawaban contoh soal 2 ini. Nah, ini artinya ya, atau makna dari transaksi tadi. Nah, berikutnya kita masuk kepada jurnal pembelian. Jurnal pembelian dirancang untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit. Nah, ini yang jangan lupa ya. Tadi kalau jurnal pendapatan berarti mencatat penjualan secara kredit. Kalau jurnal pembelian mencatat pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara tunai langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas ya. Nah, kalau penjualan secara tunai tadi dicatat dalam jurnal pembelian secara tunai langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ini contohnya, transaksi pembelian yang terjadi selama bulan Oktober. Tanggal 11 membeli perlengkapan secara kredit ya. Kemudian tanggal 19 juga membeli perlengkapan secara kredit. Tanggal 24 membeli peralatan kantor secara kredit. Jadi semuanya pembelian secara kredit masuk ke dalam jurnal pembelian ya. Tadi tanggal 1 itu perlengkapan atau bahan habis pakai secara kredit, maka debitnya bahan habis pakai pada hutang usaha. Kemudian tanggal 24 peralatan kantor secara
kredit, maka di sini akun debitnya adalah peralatan kantor, kreditnya adalah hutang usaha. Ya, nanti ini untuk hutang usaha bisa ditotalkan berapa, bahan habis pakai juga ditotalkan. Jadi kita dari sini akan memposting hutang usaha, bahan habis pakai, dan peralatan kantor. Nah, semua transaksi yang melibatkan pembayaran kas ditata. Nah, ini untuk jurnal pengeluaran kas ya, yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas, yaitu mencatat transaksi pembayaran kas dalam jurnal pengeluaran kas ini. Ya, jadi semua hal yang menyebabkan kas berkurang, begitu ya, maka akan dicatat di sini. Nah, kalau di sini akun-akunnya akan lebih ya, karena pengeluaran kas itu bisa digunakan untuk segala macam apapun ya, sehingga di sini akan terlihat banyak ragamnya. Misalnya di sini debitnya hutang usaha, kreditnya kas. Ya. Nah, beban sewa, debitnya beban sewa, di sini kreditnya kas. Membayar kepada toko gani, maka hutang usaha pada kas ya. Jamaah sistem, toko di Siana, kemudian membayar beban utilitas, maka beban utilitas pada kas, ya, dan seterusnya. Maka kita ketahui totalnya 2.650.000 untuk akun lain, kemudian hutang usahanya 5.050.000, kasnya 7.700.000. Nah, jika akun lainnya ini banyak, ini harus dimasukkan atau diposting secara masing-masing, ya. Secara masing-masing kalau untuk akun lainnya, karena kan akan berbeda. Seperti ini ada beban sewa, ini beban utilitas gitu ya, jarang disatukan misalnya. Ini contoh pencatatan debit dan kredit dari dua transaksi disajikan dalam akun kreditor ya, dalam akun kreditor. Nah, tadi yang kita lihat ada akun pelanggan yang contoh soal nomor sebentar ya. Nah, contoh soal 2 ini memperlihatkan akun pelanggan. Artinya ini adalah buku besar pembantu piutang. Ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini adalah akun kreditor ya, maka ini adalah buku besar pembantu hutang ya. Nah, jelaskan katanya setiap transaksi ini yang tanggal 12 dan tanggal 22. Kita lihat di sini untuk tanggal 12 membayar hutang sebesar 200.000 kepada Luciana. Ini membayar hutang ya kepada Luciana. Jumlah yang diposting berasal dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment, maka di sini kodenya CP ya, halaman 36. Nah, ini debitnya. Membayar hutang itu berarti hutang berkurang di debit ya. Kemudian yang tanggal 22 membeli jasa secara kredit dari Luciana yang dibebankan dalam faktur. Jumlah yang diposting berasal dari jurnal pembelian. Nah, kalau yang ini berasal dari P16 purchasing ya, purchase jurnal ya, 140.000. Nah, sekarang kita masuk kepada buku besar pembantu. Sejumlah besar akun individu yang memiliki kesamaan karakteristik dapat dikumpulkan bersama dalam buku besar terpisah yang disebut buku besar pembantu atau istilahnya subsidiary ledger. Buku utama yang mencakup seluruh akun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, kemudian disebut buku besar umum atau general ledger ya. Jadi ada buku besar pembantu dan buku besar umum. Kalau buku besar pembantu tadi contohnya buku besar piutang dan buku besar hutang ya. Ada juga misalnya buku besar aset ya. Atau misalnya buku besar persediaan ya, jadi khusus. Dalam buku besar umum, setiap buku besar pembantu akan diwakili oleh suatu akun yang merangkum saldo, yang disebut akun pengendali atau akun induk. Dua buku besar pembantu yang paling umum, ini yang paling umum yang sering digunakan tadi ya.
buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu hutang. Jadi kalau buku besar pembantu piutang untuk apa? Untuk mencatat ya, untuk mencatat piutang perusahaan atau hutang konsumen kepada perusahaan. Nah, kalau buku besar pembantu hutang berarti untuk mencatat hutang perusahaan kepada pihak lain ya, atau kepada supplier. Nah, buku besar pembantu piutang usaha atau buku besar pelanggan mendaftar pelanggan berdasarkan urutan abjad. Ya, jadi setiap pelanggan itu ada identitasnya. Akun pengendali yang merangkum seluruh transaksi untuk setiap akun pelanggan individu adalah piutang usaha. Jadi kalau misalnya ada terjadi jurnal ya, yang di dalam jurnal tersebut tercantum piutang usaha, maka harus masuk ke dalam buku besar pelanggan atau buku besar pembantu piutang usaha ya. Nah, kemudian buku besar pembantu hutang atau buku besar kreditor mendaftar kreditor berdasarkan urutan abjad. Akun pengendali yang terkait adalah hutang usaha. Jadi nanti dari buku besar umum gitu ya, buku besar umum baik itu piutang maupun utang usaha itu dimasukkan ke dalam buku besar pelanggan atau buku besar kreditor. Untuk apa? Untuk mengupdate atau memutakhirkan data piutang atau data hutang, gitu ya. Oke, kita sekarang mencoba untuk belajar memposting dari jurnal khusus ke buku besar, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel, ya. Ada tabel jurnal pendapatan, ya. Kemudian ada tabel buku besar, ya. Kemudian ada tabel buku besar pembantu, ya. Nah, jurnal pendapatan ini adalah jurnal khusus, ya. Dari jurnal khusus ini kan debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa. Ya, dari sini dari jurnal khusus ini ya diposting ke dalam buku besar kan, ke sini ada yang masuk ke piutang di sini ya sesuai dengan jurnalnya. Ada yang masuk ke pendapatan jasa, ya, yang masuk ke piutang 9.600.000 di debit, masuk ke pendapatan jasa 9.600.000 di kredit, ya. Nah, ini sudah masuk. Jadi dari sini, dari jurnal khusus jurnal pendapatan masuk ke buku besar. Nah, dari buku besar ini, ya. Nah, atau dari sini juga bisa langsung masuk. Misalnya Sinta di sini. Masuk ke mana? Ke buku besar pembantu piutang usaha. Ya, Sinta 2.200 masuk. Kemudian tanggal 27-nya 3.000 masuk sini. Kemudian yang kedua Gempita 1.750 masuk sini. Kemudian Web Carita 2.650 masuk ke sini. Ya. Jadi dari jurnal khusus ini masuk ke buku besar totalnya, masuk ke buku besar pembantu, rincian per orangnya ya, atau per klien atau per pelanggannya. Ya, itu cara postingnya ya. Nah, ini penjelasannya pada tampilan 3 memperlihatkan satu buah tabel jurnal pendapatan yang merupakan hasil dari pencatatan transaksi. Jadi dari transaksi kita langsung masuk ke jurnal khusus yaitu jurnal pendapatan. Kemudian dari tabel pendapatan, saldo jurnal pendapatannya diposting ke buku besar 4 kolom ya. Tadi buku besar 4 kolom itu buku besar umum. Kemudian di sebelah kiri ada akun piutang usaha dan pendapatan jasa. Selain itu, setiap pelanggan diposting ke masing-masing buku besar pembantu piutang usaha di sebelah kanan tampilan untuk pelanggan Sinta, Gempita, dan Web Carita. Jadi satu kali posting ke dua kedua tujuan, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Maka akan memperlihatkan hasil yang sama. Nah, berikutnya jurnal penerimaan kas sama ini juga diposting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Jurnal penerimaan kas misalnya di sini
ada akun kas, ya, ada akun piutang usaha. Ya. Kemudian yang ketiga akun pendapatan sewa, ya. Nah, kita lihat di sini pendapatan sewa sebesar 400, ya. Masuk ke mana? Masuk ke jurnal umum pendapatan sewa di kredit, ya. Karena di sini kan di jurnal khususnya kredit, masukkan ke sini ke kredit. Kemudian masuk juga ke mana? Masuk juga ke, kalau pendapatan sewa cuman masuk ke buku besar saja, ya. Karena pendapatan sewa di sini tidak memiliki buku besar pembantu, ya. Yang memiliki buku besar pembantu itu adalah klien. Di sini ada Web Cerita, Sinta Aksesoris, dan Kempita John, ya. Maka Web Cerita masuklah ke sini. Web Cerita sebesar 3.400, ya. 3.400 Web Cerita. Kemudian Sinta Aksesoris 2.200, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Web Cerita, ya. 3.400. Kemudian Sinta Aksesoris 2.200. Ya. 2.200. Ya. Jadi di posting-posting. Jadi posting ke buku besar dan buku besar pembantu piutang. Berikutnya penjelasannya memperlihatkan satu buah tabel jurnal penerimaan kas yang merupakan hasil dari pencatatan transaksi. Dari tabel jurnal penerimaan tersebut saldonya, ya, diposting ke buku besar 4 kolom yang dapat kita lihat di sebelah kiri ada akun kas, piutang usaha, dan pendapatan sewa. Kemudian setiap transaksi diposting ke masing-masing buku besar pembantu piutang usaha, yaitu Sinta, Gempita, dan Web Cerita. Nah, berikutnya di sini adalah jurnal pembelian. Nah, di sini juga kita tinggal memposting dari sini, dari jurnal pembelian kepada buku besar dan buku besar pembantu hutang. Ya, di sini berarti jurnal pembelian itu debitnya adalah bahan habis pakai, peralatan kantor, kreditnya adalah hutang usaha. Ya, tinggal memasukkan ke buku besar dan buku besar pembantu hutang usaha. Nah, ini penjelasannya, ya, nanti bisa dibaca saja. Kemudian jurnal pengeluaran kas juga sama, ya, dari jurnal khusus ini diposting ke buku besar dan buku besar pembantu piutang. Ini penjelasannya, ya. Nah, berikutnya Ibu akan perlihatkan ada soal ilustratif. Yang pertama di sini dicatat pada jurnal khusus apakah transaksi yang dilakukan oleh Malik selama bulan Mei. Dicatat pada jurnal khusus apa? Tadi kan jurnal khusus ada 4. Jurnal pendapatan atau penjualan, ya. Kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Sekarang kita lihat transaksinya. 1 Mei mengeluarkan cek untuk pembayaran sewa bulan Mei, ya. Maka jurnalnya adalah 1 Mei mengeluarkan cek. Nah, mengeluarkan cek itu artinya membayar secara tunai, ya, mengeluarkan kas. Maka jurnalnya adalah beban sewa pada kas sebesar 1.200.000. Ya, coba kita lihat ke sini. Kalau bicara jurnal untuk beban sewa pada kas, artinya itu adalah jurnal pengeluaran kas, ya. Coba kita lihat ke sini. Nah, ini, ya.
Maka jawabannya adalah jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua, tadi transaksi yang kedua, membeli perlengkapan secara kredit. Nah, membeli perlengkapan secara kredit itu artinya masuk ke dalam jurnal khusus, jurnal pembelian. Ya. Kemudian tanggal 4 mengeluarkan cek untuk membayar biaya pengiriman perlengkapan. Mengeluarkan cek artinya kas berkurang, ya. Kalau kas berkurang, maka masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian tanggal 8 menyediakan jasa secara kredit. Menyediakan jasa secara kredit. Artinya menjual secara kredit. Kalau menjual secara kredit berarti masuk ke jurnal pendapatan jasa, ya. Jurnal pendapatan atau jurnal penjualan. Kemudian mengeluarkan cek untuk pembayaran yang dibeli 450.000. Mengeluarkan cek artinya masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian tanggal 10 menerima kas yang dijual senilai. Nah, menerima kas artinya masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian yang 11 Mei membeli perlengkapan secara kredit. Membeli secara kredit maka masuk kepada jurnal pembelian. Kemudian mengeluarkan cek untuk pembayaran, berarti kalau mengeluarkan cek artinya masuk ke jurnal pengeluaran kas. 16 Mei menyediakan jasa secara kredit. Menyediakan jasa itu artinya menjual jasa secara kredit, maka jurnal khususnya adalah jurnal pendapatan jasa. Kemudian tanggal 18 menerima kas untuk pembayaran faktur. Menerima kas artinya masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian 20 Mei melakukan tambahan investasi kas. Artinya ada uang masuk, ada kas bertambah. Kalau kas bertambah artinya jurnal penerimaan kas. Kemudian 25 Mei menyediakan jasa secara tunai. Ya, berarti menjual tunai. Kalau menjual tunai biasanya dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran, menyediakan jasa berarti jurnal pendapatan. Menyediakan jasa jurnal penerimaan kas, ya. Karena ini menjual tapi tunai berarti jurnal penerimaan kas. Nah, kemudian mengeluarkan cek. Nah, kalau mengeluarkan cek ini sudah tahu, ya, sudah tentu adalah mengurangi kas, artinya masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, ya. Nah, ini sebagai konfirmasi tanggal berikutnya mengeluarkan cek. Nah, di sini kan mengeluarkan cek artinya masuk ke jurnal pengeluaran kas, ya. Sama yang nomor O juga, ya, tanggal 30 Mei. Kemudian 31 membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau kita lihat di sini ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau ayat jurnal penyesuaian ini tidak masuk ke dalam jurnal khusus, ya. Jadi kita simpan atau kita catat ke dalam jurnal umum, ya, untuk yang tanggal 31 Mei. Nah, kemudian perintah nomor 2, buat ayat jurnal untuk transaksi B, C, D, H, J. Kita lihat transaksi B. Membeli perlengkapan secara kredit. Maka jurnalnya membeli perlengkapan secara kredit. Kalau membeli perlengkapan secara kredit, maka masuknya ke jurnal pembelian karena membeli secara kredit, ya. Di sini debitnya perlengkapan, kreditnya hutang usaha, ya. Oke, kemudian C. Mengeluarkan cek untuk membayar biaya pengiriman perlengkapan. Mengeluarkan cek artinya jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di sini yang nomor C. Nah, ini jurnal pengeluaran kas, ya.
beban pengiriman, debitnya akun lainnya, atau beban pengiriman, kreditnya kas. Ya. Kemudian setelah CD ya, menyediakan jasa secara kredit, artinya menjual dengan kredit, menjual secara kredit, masuk ke jurnal apa? Menjual kredit masuk ke jurnal pendapatan. Ya, ke sini. Ya. Oke. Kemudian setelah D, H, ya, H dan J. Kita lihat H dan J. Mengeluarkan cek ya, yang H itu mengeluarkan cek, kemudian yang J itu menerima kas ya. Kalau mengeluarkan cek berarti H di sini mengeluarkan cek ya, berarti pengeluaran kas. Kemudian itu lagi tadi sebentar ya. Nah, ini J ya. Menerima ya. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Oke. Nah, seperti itu yang perlu Ibu sampaikan dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.